Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tri Andinita dengan NIM A50124044 dari kelas C. Saya mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling keluarga. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya menjelaskan materi tentang konsep dasar bimbingan dan konseling keluarga, di sini saya akan menampilkan mind mapping dari materi tersebut. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih konsep dasar bimbingan dan konseling keluarga itu. Jadi, pengertian dari konsep dasar bimbingan dan konseling keluarga ialah layanan yang diberikan kepada anggota keluarga agar membantu mereka memiliki hubungan yang lebih baik, harmonis, dan saling mendukung satu sama lain. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga. Tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga ini ialah untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara anggota keluarga melalui komunikasi yang terbuka dan yang sehat. Dengan adanya bimbingan ini juga, keluarga bisa dapat belajar menyelesaikan konflik secara konstruktif tanpa saling menyalahkan satu sama lain, serta memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Upaya pencegahan masalah ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan keluarga agar mampu menghadapi berbagai tekanan hidup secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling keluarga. Pada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling keluarga ini menekankan bahwa keluarga ini merupakan tempat utama dalam proses bimbingan dan perkembangan individunya, terutama orang tua. Mereka ini memiliki peran yang sangat penting bagi pembimbing pertama bagi anak-anak mereka masing-masing melalui pola asuh mereka sehari-hari. Bimbingan dan konseling keluarga ini juga berorientasi pada pengembangan dan pencegahan, yaitu untuk membantu anggota keluarga tumbuh dengan baik sekaligus mencegah munculnya masalah sejak dini. Selain itu, prinsip kuratif juga bisa diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sudah terjadi dengan cara dialog, pendampingan, dan pendekatan lebih bijak, sehingga keluarga menjadi tempat yang aman untuk berbagi dan mencari solusi secara bersama-sama. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu peran konselor keluarga. Konselor keluarga ini berperan sangat penting dalam membantu keluarga untuk mencapai keharmonisan. Ia bertindak sebagai fasilitator yang membantu memperbaiki komunikasi dan juga sebagai mediator untuk menengahi konflik, serta sebagai pendukung dalam membangun hubungan yang lebih sehat. Konselor juga membantu keluarga untuk memahami akar masalah yang sedang terjadi dan membimbing mereka untuk memperbaiki pola interaksi yang kurang baik. Jadi dengan demikian, konselor ini tidak hanya membantu untuk menyelesaikan masalah saja, tetapi juga membantu untuk membangun kembali hubungan keluarga agar lebih positif dan seimbang. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu tanggung jawab konselor keluarga. Tanggung jawab dari konselor keluarga ini ialah untuk pastinya memastikan proses konseling berjalan dengan baik, netral, dan profesional. Konselor juga membantu memperbaiki sistem komunikasi yang kurang efektif atau kurang baik, membimbing anggota keluarga untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik, serta mendukung perkembangan potensi setiap individunya. Selain itu juga, konselor bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan
membantu anggota keluarga ini untuk memahami peran mereka masing-masing dengan menyelesaikan masalah secara sehat, sehingga hubungan dalam keluarga dapat berjalan dengan lebih harmonis dan berkelanjutan. Nah, dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi dan sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu bahwa konsep dasar bimbingan dan konseling keluarga ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian, emosi, serta pola interaksi individu. Oleh karena itu, keberadaan layanan bimbingan dan konseling keluarga ini menjadi sangat penting untuk membantu menciptakan hubungan yang harmonis, sehat, dan saling mendukung antar anggota keluarga. Nah, melalui tujuan yang berfokus pada peningkatan kualitas komunikasi, penyelesaian konflik secara konstruktif, serta pencegahan masalah di masa depan, bimbingan dan konseling keluarga ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi ketika terjadi permasalahan saja, tetapi juga sebagai upaya untuk penguatan ketahanan keluarga dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang akan datang. Selain itu juga, prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling keluarga ini menegaskan bahwa keluarga harus dipandang sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, di mana setiap anggota memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan. Nah, pendekatan yang digunakan ini tidak hanya bersifat kuratif untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga secara optimal dalam lingkungan yang suportif dan aman. Dalam proses ini, peran konselor keluarga menjadi sangat krusial sebagai fasilitator, mediator, dan pendamping yang membantu untuk membuka komunikasi, menjembatani konflik, serta membimbing keluarga dan dalam memahami akar masalah yang sedang terjadi. Untuk lebih lanjut, tanggung jawab konselor keluarga ini tidak hanya terbatas pada membantu menyelesaikan konflik saja, tetapi juga memastikan proses konseling ini berjalan secara lancar dan profesional, objektif, dan berkelanjutan. Konselor juga turut berperan dalam memperbaiki pola komunikasi, membangun perilaku yang lebih positif, serta membantu setiap anggota keluarga memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, dan dengan demikian ini, keseluruhan konsep bimbingan dan konseling keluarga ini menekankan pentingnya untuk bekerja sama, keterbukaan, dan komitmen bersama dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Dan akhirnya bimbingan dan konseling keluarga ini bukan hanya sekedar layanan bantuan, melainkan suatu proses pemberdayaan keluarga agar mampu menjadi lingkungan yang sehat, kuat, dan penuh dukungan bagi perkembangan setiap anggota keluarganya secara berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback.